Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ferlin Tehwayo. Saya dari kelas MJ 701 dengan NIM 2102010700109, mata kuliah manajemen investasi dengan dosen pengampu Pustika Yuning Puri SE MSIM. Di saat ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester dalam bentuk video, di mana yang pertama latar belakang, yaitu diperoleh melalui penawaran saham perdana atau Initial Public Offering atau IPO kepada masyarakat atau investor. Perusahaan memiliki cara ini karena ini adalah cara yang murah bila dibandingkan dengan cara lainnya, seperti pengajuan kredit ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Sarana bagi masyarakat untuk menginvestasikan dana yang dimilikinya melalui pembelian saham perusahaan yang listing di pasar modal dengan tujuan untuk mendapatkan capital gain. Pasar modal menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginvestasi dan milik dana miliknya. Masyarakat memiliki banyak pilihan untuk menempatkan dananya, seperti membelikan polis asuransi, membeli emas batangan, atau menyimpan uang. Yang berikut rumusan masalah. Investasi dan pasar modal adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan, dan meskipun dua hal tersebut dapat diimplementasinya bisa berbeda. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang pasar modal menyebutkan bahwa pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi. Dari penjelasan tersebut dapat dibedakan antara keduanya pada kenyataan. Sebelumnya memahami pasar modal dalam peningkatan perekonomian, dan oleh karena itu perlu dilakukan proses memahami kepada masyarakat, menunjukkan pada undang-undang tentang pasar modal. Maka pasar modal memiliki peran, yaitu yang pertama, sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan sumber pembiayaan selain yang diperoleh dari bank atau lembaga keuangan. Yang berikut tujuan penelitian berdasarkan data statistik periode 29 Maret 2019 yang diterbitkan oleh PT Krilling Central Effect Indonesia, bahwa sebanyak 32,02% dari investor berusia 21-30 tahun, selebihnya adalah investasi dengan usia di atas 30 tahun, dan sebanyak 14,87% dan investor yang berstatus pelajar. Masih relatif sedikit halnya di atas ditujukan pada pendapatan tegangan yang menyatakan bahwa jumlah investor berusia 17-20 tahun masih sedikit jumlahnya. Maribeth Jeguelin dalam skripsinya mengambil keputusan investasi di pasar modal berdasarkan perspektif demografi tahun 2006, menyepelekan bahwa faktor demokrasi mempengaruhi pemilihan jenis investasi di pasar modal, dan faktor yang mempengaruhi PT Krilling Central Effect Indonesia pada tahun 2018 bahwa selain berusia di atas 21 tahun, ada banyak 58,22 investor yang merupakan pegawai swasta, pegawai negeri, dan pengusaha. Kedua pernyataan di atas perlu dicermati dan dicarikan solusinya agar masyarakat mulai investasi di pasar modal dari sejak dini. Yang berikut metodologi. Perusahaan-perusahaan sekuritas memfasilitas agar masyarakat mau berinvestasi. Masyarakat di pasar modal saat ini berinvestasi saham sangat mudah karena masyarakat dapat menginvestasi pasar modal dana mulai smartphone sampai mana dilansir oleh CNBC Indonesia tanggal 22 Februari 2019. Sangat praktis, masyarakat sungguh menunggu aplikasinya di Play Store. Masyarakat belum mengenai hal investasi di
pasar modal karena pelajaran atau materi berinvestasi di pasar modal belum banyak diajarkan di bangku sekolah, serta program kampanye tentang investasi di pasar modal masih terbatas. Dengan adanya sosialisasi di pasar modal, diharapkan siswa-siswi SMK Bintang Nusantara mengenal dan memahami tentang investasi dan pasar modal. Hal ini dapat memperkaya wawasan dan memahami siswa karena hingga saat ini belum ada pembelajaran kurikulum yang membahas tentang investasi dan pasar modal. Di tingkat sekolah menengah tingkat atas atau SMA, tujuan dan kegiatan pengabdian dengan masyarakat ini memberikan materi mengenal tentang investasi dan pasar modal. Tingkat sekolah menengah atas dan mengenalkan investasi sejak dini agar mitra tertarik dalam menginvestasi. Maka judul pengambilan kepada masyarakat atau PKM, pengenalan investasi dan pasar modal kepada siswa-siswi. Untuk melakukan penelitian yang kredibel, penting untuk mengetahui apa yang telah dilakukan di lapangan sebelum melakukan penelitian Anda sendiri, dan untuk mengidentifikasi apa yang perlu dilakukan, tinjauan pustaka dan membantu mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang kemudian akan kita upayakan untuk diisi dengan pekerjaan yang mudah. Metode yang dilakukan dalam jurnal tersebut juga kurang lengkap karena kekurangan memahami secara matang dan diminta untuk dari judul yang kurang sehingga pembahasan yang cukup dan dalam pengambilan suatu pembahasan. Yang berikut temuan untuk penelitian adalah hasil dan analisis data dan menjawab pertanyaan penelitian atau hipotesis. Temuan utama ini merupakan bagian dari makalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan bukti untuk mendukung atau menyanggah hipotesis. Pertemuan utama penelitian harus objektif dan disertai dengan analisis yang sesuai. Kualitas temuan penelitian sangat tergantung pada kualitas pertanyaan, data, dan analisis data. Di mana contoh temuan utama penelitian: efektivitas obat terhadap tekanan darah, temuan yang memperkenalkan pengetahuan break-up bidang tertentu, struktur bagian temuan penelitian, pengantar temuan, statistik deskriptif, dan penyajian data, analisis dan interpretasi data, diskusi temuan, keterbatasan dan kendala, dan yang terakhir kesimpulan. Yang berikut dampak terhadap teori atau praktik investasi dapat berupa: yang pertama, meningkatkan perekonomian; yang kedua, meningkatkan kesepakatan kerja; yang ketiga, membantu mengembangkan usaha; yang keempat, membantu menciptakan lapangan kerja; yang kelima, meningkatkan pendapatan; yang keenam, mengurangi disparasi sosial dan ekonomi; yang ketujuh, meningkatkan daya saing suatu negara; yang kedelapan, investasi dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian apabila dilakukan dengan tepat; dan yang terakhir, investasi yang tepat dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan investasi, berepresi risiko, dan motivasi investasi. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Yang pertama, pengetahuan investasi. Pengetahuan investasi memadai dapat membantu investor dalam memilih sarana investasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Resepsi risiko ini cara pandang seorang untuk menilai potensi suatu investasi. Yang berikut, motivasi investasi. Motivasi investasi dapat mendorong individu untuk melakukan investasi. Yang berikut, teknologi. Kemajuan teknologi dapat membuat akses untuk kegiatan investasi menjadi lebih mudah. Yang kedua, analisis kritis. Tujuan penelitian yang jelas, yang relevan, kepentingan karena membantu penelitian untuk tetap fokus pada permasalahan yang ingin dia pecahkan sendiri. Tujuan penelitian yang jelas juga membantu membaca, memahami maksud penelitian. Yang berikut, tujuan penelitian yang jelas, relevan, dapat memenuhi kriteria SMART, yaitu spesifik, tujuan harus jelas dan tidak ambigu. Yang berikut, tujuan harus realitas dan dapat dicapai. Yang berikut, tujuan harus relevan dengan masalah penelitian. Tujuan harus memiliki batasan waktu yang jelas.
Tujuan penelitian yang jelas dan relevan memiliki beberapa manfaat, diantaranya membantu penelitian tetap fokus pada permasalahan utama, membantu penelitian dan menentukan metode penelitian, membantu penelitian dalam mengevaluasi keberhasilan penelitian, dan yang terakhir memudahkan pembaca memahami maksud dan arah penelitian. Yang berikut B. Metodologi yang dapat untuk dicapai tujuan adalah metode yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan yang dapat kita capai. Metodologi yang tepat dapat membantu mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Salah satu metode yang digunakan untuk mencapai tujuannya adalah model SMART. Metode SMART yang singkatan dari S, spesifik, yaitu membuat tujuan yang jelas dan rinci. M, mesubril, yaitu membuat tujuan yang dapat diukur. Yang berikut A, achievable, yaitu membuat tujuan yang realistis dan dapat dicapai. Yang berikut E, relevant, yaitu membuat tujuan yang relevan dan misi dalam visi. Yang terakhir time, T atau time bound, yaitu membuat tujuan yang memiliki batas waktu yang jelas. Dan yang terakhir C, hasil penelitian harus mendukung kesimpulan yang dituliskan. Kesimpulan merupakan hasil akhir penelitian yang didapatkan dari penafsiran dan analisis data. Kesimpulan yang baik harus didukung oleh data yang diperoleh dari penelitian. Yang berikut D, kelamaan, yaitu program keadilan yang dilakukan untuk masyarakat. E, artikel berkontribusi pada bidang keilmuan manajemen investasi, khususnya pada bidang pasar modal. Dan yang terakhir F, sarana atau sarannya lebih teliti lagi dalam mengambil suatu topik dan harus memahami dan cukup dalam penelitian. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.